Assalamualaikum, kembali lagi ke pelajaran bahasa bersama saya Bunga Ramona. Kali ini kita akan mempelajari penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, imbuhan dalam bahasa Indonesia ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Nah, imbuhan dalam bahasa Indonesia itu ada awalan, sisipan, dan akhiran. Contoh dari awalan ada di, me. Nah, contoh katanya di sini ada awalan di yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya tulis ya. Nah, contoh dari sisipan ada el. Contoh katanya di sini ada sisipan di antara kata dasar gigi ya. Jadi kata gerigi ini kata dasarnya adalah gigi yang mana dia diberi sisipan dan ini semua ditulis serangkai. Yang terakhir contoh akhiran ada an, ada kan. Contohnya di sini ada akhiran an yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya makan ya. Di sini makanan ditulis serangkai. Nah, imbuhan pada gabungan kata. Contoh gabungan kata adalah kata tanggung jawab. Nah, kalau imbuhan hanya di salah satu kata, misalkan imbuhan hanya diberikan di kata tanggungnya saja, yaitu imbuhan awalan bertanggung ya. Jadi hanya ada imbuhan di kata tanggungnya saja, berarti ini ditulis terpisah ya. Jadi bertanggung jawab itu ditulis terpisah. Nah, kalau imbuhannya ada di kedua katanya, contohnya pertanggungjawaban, jadi kata tanggung diberi awalan per, sementara kata jawab diberi akhiran an. Nah, jadi dua-duanya itu diberi imbuhan, semuanya akhirnya ditulis serangkai seperti ini, oke? Lalu ada kata-kata yang harus ditulis serangkai dengan kata lain. Contohnya antar, non, anti, ekstra, pra, pasca, dan lain-lain. Misalkan antar kota, non alkohol, anti kuman, prasekolah, pasca sarjana, dan lain-lain. Lalu ada gabungan kata yang ditulis terpisah. Contohnya orang tua, mata pelajaran. Dan ada juga gabungan kata yang ditulis serangkai. Contohnya kacamata, olahraga, matahari, dan lain-lain ya. Berikutnya, kata ganti kau, ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya, bukuku, punyamu. Lalu, kata depan atau preposisi di, ke, dari ditulis terpisah dari keterangannya. Contohnya, di masjid, ke sekolah, dari kampung. Kita lihat di sini ketiga-tiganya menunjukkan tempat ya. Jadi, di, ke sama dari di sini merupakan preposisi atau kata depan yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, ini masing-masing harus ditulis terpisah, oke? Berikutnya, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya, bacalah, iya kah? Lalu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Lalu partikel per yang memiliki arti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari kata dasarnya. Contohnya, karyawan mendapat kenaikan gaji per 1 April. Nah, di sini partikel per memiliki arti mulai ya. Jadi dia ditulis terpisah dari kata yang mendahului atau yang sesudahnya. Nah, kita lihat contoh soal CPNS. Penulisan kata depan di bawah ini benar, kecuali pada, nah ingat-ingat, kata depan tadi contohnya adalah di, ke, sama dari, yang mana itu harus ditulis terpisah dengan keterangannya ya. Dan mereka di, ke, dari itu menunjukkan tempat, oke? Kita lihat yang A. Pak Budi akan ke luar negeri pekan depan selama 1 bulan. Nah, di sini ada kata depan ke ya. Luar negeri. Nah, ke luar negeri ini menunjukkan tempat ya. Jadi betul ya, ini ke-nya dipisah dengan luar negerinya. Oke. Yang B. Kepentingan keluarganya selalu di atas segalanya. Nah, di sini juga ada kata depan
di ya, di atas segalanya. Nah, di atas segalanya ini juga menunjukkan tempat ya. Jadi benar ya, di atas segalanya di-nya dipisah. Oke. Lalu yang C, perkara itu sudah ditengahi oleh lurah setempat. Nah, di sini ada kata depan di ya. Nah, lalu tengahi ini apakah menunjukkan tempat? Bukan ya, karena kalau kita gabung bacanya ditengahi. Ditengahi itu artinya sama dengan dilerai atau ditangani seperti itu ya. Nah, jadi ini ditengahi tidak menunjukkan tempat. Makanya dia harusnya ditulis serangkai seperti itu ya. Oke, yang D, terdapat dua pilihan yang sulit di tangannya. Nah, di sini juga ada kata depan di tangannya. Nah, di tangannya ini menunjukkan tempat ya. Jadi betul ya, di-nya dipisah seperti itu. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.